Cakap cerita kita dan pajak. Halo kawan pajak, disiarkan dari Studio 4 Kanwil DJP Kaltim Tara. Inilah kegiatan podcast Cakap cerita kita dan pajak. Baik, podcast resmi dari Kanwil DJP Kaltim Tara. Di sini kita akan membahas tentang pajak tanpa perlu pusing. Nah, tema kita pada hari ini yaitu cari tahu tentang Per 11 Klaster PPN. Nah, di sini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh dua orang tampan penyuluh Kanwil DJP Kaltim Tara. Yang pertama ada Mas Dodi dan kemudian ada Mas Genda yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Apa kabarnya nih Mas Dodi, Mas Genda? Alhamdulillah. Baik nih. Luar biasa ya. Luar biasa gitu. Oke, langsung aja kita mulai ya terkait klaster PPN dalam Per 11. Seperti kita ketahui ini baru aja terbit ya Mas Dodi dan Mas Genda. Nah, di tanggal 22 Mei 2025 Per 11 PJ garis miring 2025 ini terbit tentang ketentuan PPN, PPH, PPNBM, dan Bea Materai. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dikit nih Mas Dodi, latar belakangnya secara garis besar itu seperti apa sih? Iya. Memang Per 11 ini adalah per yang sangat ditunggu-tunggu sama kawan pajak semuanya ya. Jadi memang Per 11 ini mengatur tentang ketentuan pelaporan sebenarnya. Jadi di dalam SPT masa PPN itu tujuan utamanya salah satunya adalah melaporkan faktur pajak ya, faktur pajaknya, sehingga ketentuan yang mengatur mengenai faktur pajak ini sangat berhubungan sekali dengan ketentuan dalam pelaporan SPT masa PPN. Nah, di konsideran menimbang di Per 11 ini itu mengaturnya secara umum Mas Adi ini ya. Jadi memang tapi dalam hal ini saya akan coba untuk menjelaskan apa sih yang menjadi latar belakang dan tujuannya di Per 11 ini klaster faktur pajak ini Mas Adi ini. Nah, memang dengan dikeluarkannya PMK 81 tahun 2024 yang lalu itu disebutkan bahwa pada tanggal atau mulai 1 Januari 2025 seluruh pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilaksanakan melalui suatu aplikasi yang namanya Cortex, termasuk dalam pembuatan faktur pajak, termasuk juga pembuatan faktur pajak dengan laman lain yang sudah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya dalam hal ini adalah PJAP. Nah, dalam pembuatan faktur pajak di Cortex ini yaitu merupakan modul e-faktur ya dalam portal pajak ya Mas Genda ya. Nah, dengan melihat aturan lama nih Mas Adi ya, di faktur yang legacy ya, pembuatan faktur pajak itu diatur di Per 03 tahun 2025. Nah, ini memuat tentang pembuatan faktur pajak bagi PKP, tapi selain PKP retail ya. Untuk PKP retail sendiri itu diatur di Per 17 tahun 2019. Nah, namun dengan mulai dilaksanakannya atau diimplementasikan sistem Cortex ini, maka aturan-aturan yang diatur di Per 03 begitupun juga di Per 17 ini belum mengakomodir perubahan-perubahan yang ada di atau yang sudah diatur di Per 11 tersebut, sehingga maka perlu ketentuan teknis dalam untuk membuat mengakomodir pelaksanaan terutama dalam klaster faktur pajak ini, maka dikeluarkanlah Per 11. Jadi dengan demikian tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kemudahan atau memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan memberikan kemudahan pelayanan dari wajib pajak tersendiri dalam mengimplementasikan aplikasi Cortex tersebut Mas Adi. Seperti itu kawan pajak. Nah, ini kita mulai dengan klaster PPN ya. Mungkin kawan pajak juga bertanya-tanya nih. Pokok-pokok perubahan apa aja nih Mas Dodi yang tercantum di Per 11 ini? Baik. Khususnya terkait dengan PPN ya. PPN ya. Nah, kawan pajak kan kita ini Per 11 ini tentunya ada beberapa klaster ya Mas Adi ya. Ada klaster PPN, PPH ya kan, ada 21 Mas Adi ya. Ada juga PPH Badan, unifikasi dan banyak nih semuanya nih. Nah, kalau kita bahas semua nih panjang sekali nih ya. Bisa selesai 2 hari. Betul. 2 hari kawan pajak. Nah, tapi ini yang sering kita alami atau sering ditanyakan wajib pajak ini terutama adalah di tentang PPN.
Jadi maka itu pada kesempatan hari ini ya kita akan bahas tentang di klaster PPN saja. Nah tentunya kalau pokok-pokok perubahan nih, sebelumnya nih ada pokok-pokok pengaturannya nih kawan pajak semuanya. Pokok-pokok pengaturan, ketentuan-ketentuan pengaturan ini sebenarnya pada halnya sama saja dengan yang ada di Per 03. Per 03 ya, Per 03 ini sama nih, nggak berubah nih di Per 11 untuk ketentuan-ketentuan aturan-aturan pokoknya ya, pokok-pokok pengaturannya. Namun di Per 11 ini juga sebenarnya ada pokok-pokok perubahan ya yang ada di Per 03 dan kemudian ada perubahan di ketentuan-ketentuan yang ada di Per 11 karena ini untuk mengimplementasikan di aplikasi Kortek tersebut. Nah, apa saja sih perubahan-perubahannya? Ini kita sebenarnya ada 12 pokok-pokok perubahan. Iya. Nah, namun kita bahas nih ada 5 saja nih untuk kali ini nih. 5 dari 12. 5 dari 12. Ini yang paling sering ditanyakan oleh kawan pajak ya. Betul. Nah, antara lain itu alamat tempat kegiatan usaha. Kemudian juga ada kode transaksi faktur pajak ya, nomor seri faktur pajak, pengisian jenis barang dan jasa. Nanti ini banyak pertanyaan nih mungkin nih Mas Adi nih atau kawan pajak semuanya ya. Dan juga ada faktur pajak pengganti. Kapan sih faktur pajak pengganti itu dibuat dan seperti apa yang boleh dibuat? Bagaimana bila ada terjadi nota retur ya atau pembatalan. Kemudian juga adanya konsep pembatalan atas SPT seperti itu. Oke, tadi 5 dari 12 ya Mas Dodi ya. Nah, dari 5 hal-hal terbaru terkait PPN di Per 11 ini, tadi salah satunya yang pertama alamat tempat kegiatan usaha atau TKU. Nah, ini mungkin kawan pajak juga bisa dijelaskan nih Mas Genda, apa sih yang berubah dari TKU ini? Baik, terkait dengan pengisian TKU di Per 11 ini memang mengatur adanya opsional atau ada hal mandatori di situ dalam pencantuman TKU atau tempat kegiatan usaha di faktur pajak. Nah, ini kita bisa lihat dari dua sisi, dari sisi penjual maupun pembeli. Kita mulai dari sisi penjual dulu ya. Kalau dulu dalam faktur pajak itu untuk pengisian identitas PKP penjual itu pasti alamatnya hanya satu tuh yang tertuang di faktur pajaknya ya, yaitu di mana tempat kedudukan atau tempat pengukuhan PKP. Jadi kalau misalnya Mas PT Adi gitu, alamatnya itu alamat di tempat kedudukan PKP. Nah, sekarang itu ada opsional pengisian tempat kegiatan usaha saat pembuatan faktur pajak. Karena format faktur pajaknya pun sekarang sudah berbeda. Di bagian kalau kawan pajak yang sudah biasa bikin faktur pajak itu di bagian atas sebelah kanan itu ada TKU di situ. Nah, selain mengatur opsional itu juga ada yang sifatnya mandatori untuk pencantuman TKU-nya. Itu untuk PKP yang tadi disebutkan Mas Dodi tadi, PKP toko retail, dia yang menjual kepada turis asing di situ. Mungkin kita kasih contoh begini, misal PTA ya, dia tempat kedudukannya atau pusatnya di Jakarta. Kemudian ada punya cabang atau TKU di Balikpapan. Nah, TKU di Balikpapan ini kemudian menyerahkan atau menjual barang kena pajak misal ke pembeli. Nah, maka pencantuman TKU dari sisi penjualnya itu bisa diisi dua. Ya. Kalau kawan pajak defaultnya saat pengisian di Kortek itu pasti 000. Artinya ID TKU-nya bisa diisi alamat di Jakarta. Tapi di Per 11 ini juga diatur bahwa alamat cabang TKU-nya itu bisa diisi dengan di TKU di Balikpapan. Jadi ada opsional itu. Nah, namun ada pengecualian nih. Kalau tadi penyerahannya kepada turis asing yang menunjukkan paspor luar negeri, maka alamat TKU-nya itu wajib diisi dengan alamat TKU yang di Balikpapan, karena yang menyerahkan barangnya itu dari cabangnya dari Balikpapan. Itu dari sisi penjual. Nah, kemudian dari sisi pembeli ini, kita misal contohnya ada pembeli yang alamat pusatnya ada di Surabaya. Kemudian dia punya cabang TKU-nya misal di Samarinda ya. Misal apabila alamat TKU pembeli di Samarinda itu berada di kawasan tertentu, kemudian dia mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN dan barangnya memang tidak dipungut PPN, maka alamat pembeli itu wajib diisi dengan alamat di TKU-nya. Nah,
Tapi kalau selain di kawasan berikat, misalnya di TKU-nya di Samarinda tadi bukan di kawasan berikat, maka alamat TKU dari pembeli itu bisa diisi dua, mau diisi pusatnya di Surabaya boleh, ataupun diisi dengan di alamat TKU di Samarinda juga boleh. Gitu. Ya, ini jelas berbeda ya dengan aturan sebelumnya, bahwa yang hanya mengatur dulu itu hanya pencantuman mandatori. Kalau misalnya menjual ke kawasan tertentu yang mendapat fasilitas tadi, maka harus menggunakan TKU di kawasan tertentu tersebut. Nah, sekarang ada opsional nih, kalau dia bukan di kawasan tersebut, maka boleh diisi TKU, mau diisi pusatnya boleh, mau diisi cabangnya juga boleh. Gitu. Baik, ini lumayan lengkap tadi ya penjelasannya Mas Genda terkait tempat kegiatan usaha atau TKU kawan pajak. Nah, selanjutnya ini saya mau nanya ke Mas Dodi terkait kode transaksi, kode status, serta nomor seri faktur pajaknya nih Mas Dodi. Apa yang baru nih dari Per 11 ini terkait hal tersebut? Baik Bapak Ibu, kalau di aturan lama ya Bapak Ibu atau kawan pajak semuanya, itu kode transaksi itu ada 9 ya, seperti kita kenal biasanya ya, 01, 02 dan sebagainya sampai 9. Nah, dengan di Per 11 ini maka ada penambahan baru, yaitu kode transaksi, yaitu kode 10 yang digunakan. Nah, ini untuk penyerahan lainnya seperti PPNBM, pungut tarif pasal 7 ya, ayat 1 PPN. Sebelumnya sebenarnya ini sudah bukan hal yang asing lagi sebenarnya nih ya. Nah, namun penyerahan ini menggunakan faktur 06 ya. Namun saat kode faktur 6 hanya digunakan untuk PKP toko retail, maka penyerahannya kepada kata lain melakukan penyerahan kepada terus asing seperti itu ya. Nah, maka yang tadinya 06 ya Mas Genda ya, itu ditambah jadi 10. Jadi 10 penyerahan lain. Jadi yang 06 ini kita dedikasikan untuk PKP khusus untuk PKP toko retail seperti itu. Jadi memang diatur ditambahkan 1 jadi 10 itu untuk penyerahan atau lainnya ya, lainnya seperti itu. Nah, kemudian juga dengan kode status ya. Kalau di aplikasi yang lama atau aturan yang lama itu kode statusnya itu kan faktur kita kan ada 16 digit yang lama. Ya kan? 16 digit. Nah, kalau ada faktur pajak pengganti ya, di istilahnya yang lama itu legacy ya, legacy itu 1 digit itu untuk menandakan itu faktur pajak pengganti. Nah, kalau di dalam konteks ini itu ada 2 ya. Jadi katakanlah contohnya seperti ini. Faktur pajak pengganti itu dikasih kode 1 belakangnya. Jadi 16 digit. Ya. Faktur pajak pengganti 2 tetap 1 yang lama, ketiga tetap 1 kodenya. Iya. Jadi nggak bisa nanti pengganti yang berapa. Nah, namun pada aturan Per 11 ini lebih diperjelas lagi ya, dipertegas lagi. Jadi ditambahkan 1 digit. Makanya sekarang faktur pajak itu jumlahnya adalah 17 digit ya. Nah, yang 2 digit yang tambahan tadi, apabila kawan pajak ini melakukan penggantian faktur pajak yang ke-1 yaitu 01, yang kedua ya 02 dan seterusnya 03, 04 dan sebagainya seperti itu. Jadi menandakan itu adalah kode status faktur pajak itu sendiri. Nah, seperti halnya ya nomor seri faktur pajak ya. Jadi kalau yang dulu kan kita harus mengajukan permohonan kepada kantor dirjen pajak melalui aplikasi Innova ya, Innova untuk meminta nomor seri faktur pajak. Nah, sekarang dengan adanya implementasi Cortex ini, maka nomor seri faktur pajak ini tidak perlu lagi untuk dilakukan permohonan, tetapi secara otomatis langsung di-generate by system oleh Cortex itu sendiri. Pada saat wajib pajak membuat faktur, jadi di-generate nomor faktur pajak itu langsung keluar otomatis seperti itu. Nah, mungkin ini informasi yang sangat penting dan menarik nih untuk kawan pajak yang punya usaha bergerak di bidang retail ya, mungkin Mas Dodi ya. Selanjutnya nih untuk Mas Genda nih, saya mungkin bisa dibantu nih dijelasin ke kawan pajak untuk pengisian jenis barang jasanya, apa aja nih ya yang menjadi pokok perubahan nih Mas Genda di Per 11 ini. Baik. Terkait dengan pengisian jenis barang dan jasa itu kita mengenal ada ketentuan umum. Ini mungkin sudah diketahui oleh kawan pajak semua bahwa dalam pembuatan faktur pajak wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya ya, mengenai siapa penjualnya, siapa pembelinya, alamatnya harus jelas, kemudian informasi mengenai BKP atau JKP yang diserahkan itu semua harus jelas, itu ketentuan umumnya. Kemudian diatur juga ada ketentuan khusus di situ. Yang pertama untuk PKP yang menjual, PKP dealer nih biasanya menjual kendaraan bermotor, itu maka yang hal yang perlu wajib
dicantumkan di situ adalah registrasi kendaraan bermotor berupa harus mencantumkan merek, kemudian tipenya apa, kemudian varian dan nomor rangka, itu wajib untuk ketentuan khusus. Kemudian ada ketentuan khusus yang kedua itu untuk PKP yang biasanya developer atau penjual yang melakukan penyerahan PKP berupa tanah dan bangunan. Itu informasi objeknya harus jelas. Jadi keterangan yang paling sedikit memuat berupa alamat lengkap tanah itu harus jelas dicantumkan di faktur pajak. Kemudian ada ketentuan khusus yang ketiga itu terkait kalau untuk penyerahan BKP ke kawasan bebas itu kode fakturnya itu harus ditambahkan dengan harmonized system code. Nah, itu. Kemudian yang mungkin yang sekarang lagi rame nih ya dibahas terkait dengan ada ketentuan lain nih. Ini terkait dengan dalam hal yang diterima ini berupa uang muka, kemudian ada termin atau pelunasan di situ, maka kolom nama barang itu harus jelas dicantumkan uang muka atau pelunasan ya. Contohnya misal ada uang muka 1 juta dari pembelian misal komputer ya merek ABC dengan harga total 5 juta, maka di kolom nama barang itu harus jelas disampaikan, ditulis bahwa uang muka sebesar 1 juta untuk pembelian komputer merek ABC dengan harga jual sebesar 5 juta. Jadi harus rinci seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi ini, apabila diketahui bahwa jumlah unitnya berapa satuan dengan satuan nilai tertentu, misalnya kayak tadi ya, ada penjualan komputer diketahui nih unitnya 3, kemudian mereknya ABC, harganya 5 juta, maka informasi di nama barang itu harus lengkap. Harus ada komputer merek ABC sebanyak 3 unit dengan harga jual 5 juta per unit, contohnya seperti itu. Mungkin kalau kawan pajak sudah mengisi di Cortex, itu sebenarnya Cortex sudah istilahnya apa ya, sudah lengkap di situ. Jadi nggak perlu lagi diisi misal nama barangnya dengan apa namanya dengan jumlahnya sekian, karena isian jumlah barangnya kemudian harganya itu pasti ada, dan cetakannya pun nanti akan muncul di situ. Udah lengkap dengan misal barangnya tadi komputer jumlahnya 3, harga jualnya 5. Tapi Mas Genda nih, kalau seandainya wajib pajak itu nggak secara rinci penulisannya, apakah boleh? Apakah dianggap faktur pajak itu cacat atau enggak ya? Gimana kawan pajak? Ini pertanyaan menarik. Gimana kalau salah? Maksudnya nggak menampilkan informasi yang lengkap. Betul. Kan di Per 11 itu disebut harus lengkap gitu ya. Betul. Sesuai dengan aturan di Per 11, maka itu bisa masuk menjadi faktur yang dianggap tidak lengkap, ya kan? Dengan konsekuensi denda 1% dari DPP, gitu ya Pak Dodi. Nah, kalau terkait ini juga nih Mas Genda, kan Cortex ini kan sudah mulai berlakukan 1 Januari 2025 ya. Iya. Sedangkan wajib pajak ini kan transaksi mulai sudah berjalan sebelum tahun 2025. Katakanlah di Desember 2024. Apabila wajib pajak ini sudah melakukan transaksi nih di Desember 2024, katakan sudah membayar uang muka, ya kan? Betul. Nah, sekarang ini kan pakai sistem aplikasi yang lama, Gesi, ya kan? Iya. Kemudian di aplikasi Cortex ini itu kan sudah menampilkan nomor seri yang baru. Nah, bagaimana nih kalau kawan pajak semua apabila dari pelunasannya di Cortex di tahun 2025 seperti itu ya. Iya. Memang banyak pertanyaan seperti itu ya dari kawan pajak. Jadi ceritanya uang mukanya ini dibuat di aplikasi faktur desktop nih, misal Desember. Kemudian pelunasannya di Cortex nih. Nah, bagaimana? Sedangkan pembuatan faktur pelunasan di Cortex itu harus nyambung nih. Kita kan nyentang pelunasan, kemudian kita masukkan nomor fakturnya, uang mukanya, nanti informasinya keluar. Nah, karena ini belum nyambung, maka untuk yang di pelunasan ini bisa dibuatkan faktur tersendiri. Dibuatkan faktur tersendiri. Tapi jangan lupa informasi tadi harus dicantumkan. Pelunasan atas transaksi apa, sejumlah, nanti yang diisi hanya sejumlah nilai pelunasannya saja. Kan ini menjadi kekhawatiran dari kawan pajak semua nih.
pas saat membuat faktur pajak baru nih, apakah nantinya takutnya nggak terkait dengan faktur yang telah diterbitkan di legacy seperti itu. Terbawa nggak gitu ya? Betul, Oke. itu menjadi kekhawatiran. Oke. Ini menarik banget ya kawan pajak ya, pembahasan Mas Dodi maupun Mas Genda tadi terkait detail faktur pajak yang harus dicantumkan oleh pembeli di dalam faktur pajak dengan per 11 ini ya. Mungkin kita rehat sejenak. Mungkin ya Boleh. segmen seru nih. Haus mungkin ya. Iya, Silakan dinikmati dulu Mas Dodi, Mas Genda. Ini enak banget ya. Ya. Ini baru dibikin ya. Jamu Kalimantan ya ini Mas Dodi ya. Oke. Boleh kita lanjut lagi Mas Dodi, Mas Boleh, Genda? silakan. Baik, ini tadi terkait faktur pajak. Detailnya sudah dijelaskan oleh Mas Genda dan tadi juga ditambahkan oleh Mas Dodi. Ya. Nah, terkait faktur pajak pengganti ini pasca adanya retur atau pembatalan. Mekanismenya gimana nih Mas Dodi? Ada perubahan nggak? Nah, sebelum saya menjawab itu Mas Adi nih, tadi saya lupa untuk menyampaikan nih. Tadi masalah upload fakturnya kapan. Nah, ya kalau di aturan yang lama itu kan upload fakturnya itu kan tanggal 15 ya, Betul. bulan berikutnya sejak tanggal faktur itu dibuat. Namun dengan aturan yang baru ini di per 11 ini, maka aturan itu apa ya istilahnya fleksibel ya, Direlaksasi. direlaksasi istilahnya. Jadi menjadi tanggal 20 bulan berikutnya. 5 hari lebih lama. Betul, karena apa? Jadi ini ada kemungkinan nih, kita tahu nih DJP nih bahwa wajib pajak nih sangat sibuk nih usahanya, sehingga takut lupa entah tanggal pembayaran, tanggal lapor nih kapan gitu kan. Jadi kayak disamakan saja gitu. Jadi tanggal 20 seperti itu. Nah, kemudian nih tadi terkait dengan apa nih tadi yang pertanyaan ya? Oh, retur atau pembatalan ya, Betul. bagaimana ya? Nah, itu dibuat faktur pajak pengganti. Nah, contohnya tadi kalau misalnya faktur pajak pengganti, misalnya ada kesalahan penulisan nama, itu tidak bisa dibuat faktur pajak pengganti. Betul. Itu kalau kesalahan penulisan nama. Itu harus apa? Mau nggak mau harus dibuatkan faktur dibatalkan dulu. Nah, terkait dengan faktur pajak penggantinya, dibuat nota retur atau nota pembatalan, maka faktur pajak itu diganti. Pajak pengganti itu dibuat memperhitungkan nota retur pembatalan. Nah, ini maksudnya seperti apa? Seperti itu kan. Jadi katakanlah ya, ini sebagai contoh ya, wajib pajak sudah membuat faktur ya, dikatakanlah di bulan April dengan DPP 10 juta ya, PPNS 1,2 juta. Nah, kemudian di bulan berikutnya katakanlah tanggal 16 Mei itu dibatalkan ke 1 juta ya. Berarti kan PPNS sekitar 120 ribuan gitu Mas Adi ya. Nah, apabila itu kemudian ada kesalahan tulis detail transaksi selain identitas ya, seperti saya sampaikan tadi, selain identitas pembeli, maka faktur pajak pengganti itu harus memperhitungkan nota returnya. Nah, ini maksudnya perhitungan seperti apa sih? Ya kan? Jadi pada saat dibuat faktur pajak pengganti, nilainya yang ada di faktur pajak pengganti itu sudah memperhitungkan nilai yang sudah dikurangkan ya di dalam nota retur. Katakan tadi kan 10 juta menjadi karena ada nota 1 juta berarti 9 juta. Jadi faktur pajak penggantinya itu adalah DPP-nya 9 juta. Jadi langsung dibuat netonya istilahnya seperti itu. Jadi pembeli harus melakukan pembetulan di masa apa tadi ya, masa April ya, karena pernah ada masa April untuk melakukan faktur pajak pengganti. Kemudian normalnya adalah dilaporkan kembali seperti itu Mas Adi. Oke. Jadi tadi faktur pajak penggantinya harus memperhitungkan Betul. retur, nota retur ya, kawan pajak jangan Iya. lupa. Nah, ini menarik juga nih terkait pembetulan SPT. Mungkin ini saya buat Mas Genda nih. Saat ini kan kita menggunakan Kortek nih Mas Genda. Iya. Mungkin kawan pajak juga penasaran nih, kalau di Kortek seperti apa sih Mas Genda untuk pembetulan SPT? Ya, ini juga hal yang banyak ditanyakan ya, terkait dengan konsep pembetulan SPT di Kortex. Jadi begini kawan pajak, secara umum itu konsep pembetulan SPT kan ada dua. Yang pertama kita mengenal konsep delta. Nah, dalam konsep delta ini artinya pembetulan SPT itu tidak menggantikan atau menegasikan SPT yang dibetulkan. Ya, jadi nilai SPT pembetulannya itu merupakan selisih antara nilai SPT pembetulan dengan SPT yang dibetulkan. Kemudian yang konsep kedua adalah konsep replace, di mana pembetulan SPT nanti dia menggantikan SPT yang dibetulkan. Jadi nilai SPT pembetulan ini merupakan nilai dari SPT pembetulan tersebut. Nah,
Di Cortex ini umumnya kita mengenal konsepnya yang banyak digunakan adalah delta. Konsep replace itu hanya bisa digunakan saat SPT normalnya memilih melalui proses pemeriksaan. Saya contohkan gini kawan pajak. Misal sekarang waktunya lapor SPT apa ya? Sekarang bulan Juli ya. Nah, contoh aja SPT bulan Juni 2025. Itu wajib pajak melaporkan status LB sebesar 200. Nah, LB-nya ini kemudian dikompen ke masa kalau Juni nanti masuk ke Juli. Nah, kemudian setelah dilaporkan normalnya tadi dengan LB 200 dan dikompensasikan, maka nanti kan akan otomatis masuk ke masa pajak Juni ke Juli. Nah, kemudian setelah dilakukan pelaporan tersebut, wajib pajak melakukan pembetulan ini. Ternyata LB-nya nggak jadi 200, LB-nya menjadi 150. Nah, karena konsekuensinya di Cortex menggunakan konsep delta, maka nilai selisih sebesar 50 dari 200 menjadi 150 itu harus dibayar oleh wajib pajak. Kenapa harus dibayar? Karena yang 200 tadi itu sudah pasti akan masuk ke masa pajak yang dikompensasikan. Itu menggunakan konsep delta. Nah, kapan wajib pajak bisa menggunakan konsep replace? Itu saat SPT normalnya lebih bayar 200, itu bukan dicentang kompensasi, tapi dicentang pemeriksaan. Kalau dicentang pemeriksaan, maka saat wajib pajak melakukan pembetulan ya, dengan catatan belum terbit SP2 ya, pemeriksaan kan masih boleh pembetulan nih. Nah, itu bisa menggunakan replace. Nah, replace dengan mengklik nanti ada tombol ganti SPT sebelumnya. Artinya apa? Jumlah lebih bayarnya yang dilihat ya hanya 150 tadi. Yang 200 tadi kan nggak masuk ke jatahnya bulan yang setelahnya gitu. Ini banyak terjadi di lapangan ya Mas Adi ya, Mas Gita. Iya. Jadi banyak WP juga yang kaget-kaget, yang biasanya mereka, Pak, kita kok jadi apa bisa kurang bayar nggak sih Mas Gita? Iya, bisa ya. banyak di lapangan jadi kurang bayar karena sistem konsep delta SPT tadi. Iya. Gitu. Karena di konsep di Cortex ini adalah seandainya ada kompensasi, itu pasti akan terkompen ke SPT yang current yang sedang akan dibuat. Betul. Ya. Walaupun dia mencentang nih, katakanlah Desember, dia mencentang ke Januari mau dikompensasi, dia tetap akan masuk di SPT yang akan dibuat nanti. Katakanlah masa Mei, otomatis dia akan masuk ke masa Mei. Secara otomatis seperti itu. Oke. Ini berarti benar-benar ada perbedaan konsep yang cukup signifikan. Iya. Ya, terkait pembetulan SPT ya, Mas Dodi dan Mas Genta ya. Wah, luar biasa sekali nih perbincangan kita di Cakap episode 4 tentang cari tahu per 11 klaster PPN. Terima kasih nih Mas Dodi dan Mas Genda atas penjelasannya di hari ini. Tetap semangat dan sehat selalu Mas Dodi, Mas Genda. Sehat selalu. Baik kawan pajak, kami informasikan kepada kawan pajak apabila ada pertanyaan lain, kita membuka layanan konsultasi Kanwil DJP Kaltim Tara di 0811 5050 0250. Jangan lupa follow juga akun sosial media kita @pajakkaltimtara. Kita ada di Instagram, X, Facebook, TikTok, dan YouTube Kanwil DJP Kaltim Tara. Sebelum ditutup, kami sampaikan kepada kawan pajak bahwa layanan yang kami berikan tidak dipungut biaya atau imbalan apapun. Jadi, apabila ada orang ataupun WhatsApp ataupun pesan email yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak dan meminta uang atau biaya ataupun mengklik tautan-tautan tertentu, bisa dipastikan itu penipuan ya kawan pajak. Kami juga ada saluran pengaduan di Kring Pajak dengan nomor 1500-200 atau 021-1500-200 dan juga email di pengaduan@pajak.go.id serta situs pajak di pengaduan.pajak.go.id. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sekian cerita kita dan pajak. Sampai jumpa lagi. Dadah.